Kalau yang disampaikan di media di Thailand, Aceh sekarang Seram. ya itu siapa yang berperan paling besar dalam semua kegiatan tentang syariat Islam. Hasil temuannya apa yang menarik yang bisa dibagi Yang- untuk pemirsa Sago TV? Sebagai orang luar melihat Aceh, apa kekuatan Aceh hari ini yang itu tidak dimiliki oleh orang lain? Saya pikir penerapan hukum syariat Islam tidak ada perempuan terlibat satupun. Ini saya merasa harus Subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Luar biasa. Kapan ke Banda Aceh? kali ini hari Sabtu kemarin. Bersama siapa? Sendiri atau ada kawan? Sendiri, tapi sebelum ke Aceh saya bawa rombongan jalan-jalan di Jakarta, Gunung Bandung, bukan, Gunung Padang, terus Bandung. Oh, baru ke Aceh, sendiri ke Aceh. Ya, sendiri. Kawan udah pulang. Ya, mereka sudah pulang. Makasih juga ibunya Pak KVA, Kak Putri. Ya, Eh, dia teman lama sekali, sahabat lama sejak tahun 2004-2005. Pernah satu kampus mengajar. Ya, Di mana? Di Songlang. di namanya Wak Lailak Oh, University, Wak Lailak University. di Nakhonศรีธรรมราช. Pernah satu tim mengajar, Ya, satu jurusan. satu jurusan. Ya. Tapi waktu itu belum S3 ya? Waktu itu ya belum, hanya S1, S2. S2. Bu Nanong sekarang dosen di mana? Dosen di jurusan sejarah di Thammasat University Sama di Sakti Bangkok. Bangkok. Sebelumnya mengajar di mana? di Balelak. Wailala. Ya, Berarti sama- baru dua kampus berarti. Saya sama dengan Prof. Kamal tadi. Prof Kamal. Prof Kamaruzzaman kemarin ke Thailand juga, nggak jumpa? Tidak jumpa karena sibuk sekali. Makanya Kalau Prof. KBA itu kalau di waktu itu kami semuanya panggil dia Kamal karena Kamal. mudah untuk lidah orang Thai. oh iya, Kamal. iya. Kamal. Sekarang udah prof ya. Ya, udah Prof. Bu Nanang udah prof juga. Belum, saya ini masih asisten profesor. Hmm. Kalau di Thailand ada tiga tingkat, ada asisten, ada associate, terus naik prof. Ya. Sejak tahun berapa ke Aceh? Tahun 2009. Waktu itu dalam bikin penelitian, saya diajak teman dari FISIP. Dia di FISIP di Thammasat juga. Dia mau bikin penelitian tentang bagaimana setelah MOU. Jadi apakah Aceh berkembang, bagaimana di bidang politik, ekonomi, sosial, begitu. Mau ambil pelajaran buat Thailand di Selatan. Oh, Tapi iya, Thailand di iya. Selatan kami belum sampai MOU. Tapi kita mau ambil contohnya. Kalau sudah damai seperti apa itu. Sampai sekarang sejak 2009 datang kan selalu ke Aceh. Sudah berapa kali ke Aceh? 5 atau 6 kali. Ya. Kenapa mesti ke Aceh? Kenapa nggak ke tempat lain? Kenapa nggak ke Padang misalnya, ke yang lain? Sebetulnya saya mulai kenal Indonesia dari Jakarta. Tahun 2001 saya belajar bahasa Indonesia di UI, di BIPA di UI. Waktu itu hanya tahu Jakarta, ya sempat sampai Jogja, Bali, hanya itu saja. Tapi pertama kali saya datang ke Aceh tahun 2009, merasa tidak seperti apa yang saya pernah bayangkan itu. Karena dulu kalau yang disampaikan di media di Thailand, Aceh sekarang Seram. ya sudah pakai hukum syariat Islam, menakutkan begitu. Tapi waktu saya ke sini itu berbeda apa yang saya pernah diberikan berita itu. Jadi suka orang Aceh, suka dengan suasana di sini. Jadi saya pikir kalau mau sekolah lagi, mau buat tesis tentang Aceh. Oke, itu kita bahas nanti. Ya. Tapi kemudian belajar bahasa Indonesia di UI. Di UI Berapa tahun, berapa tahun? Berapa lama? hanya 1 tahun. Sudah bisa berbahasa Indonesia? Ya, hanya sudah bisa kalau untuk percakapan sudah 2 bulan. 2 bulan sudah bisa. Ya. Dan di Thailand pernah mengajar bahasa Indonesia enggak? Pernah. Pernah. Ya, pernah. Tapi saya ini memangnya bukan dosen bahasa. Ya, Saya ya. lulus sejarah. Tapi waktu itu belum banyak dosen bahasa Indonesia. Jadi saya juga mengajar bahasa. Tapi itu untung juga karena ada Prof. Kamal Rusaman. Dia yang mengajar sebagai orang native speaker. Saya menambah seperti tata bahasa begitu. Ya. Pernah mengajar satu berdua Ya. ruang berdua ya. Ya. Terus sampai kemudian Nanong berada pada tahap menulis
disertasi Ya, tentang Aceh. tentang Aceh. Bisa tahu apa judul dan hasilnya? Tentang peran ulama dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Ya, karena ada banyak argumen syariat Islam itu diterapkan di Aceh karena pemerintah pusat yang memberikan itu. Ada argumen yang bilang itu dari orang Aceh sendiri begitu. Jadi saya ambil apa yang belum ada orang yang menulis. Jadi saya pilih itu. Itu benar. Ada orang Aceh juga yang ingin menerapkan hukum syariat Islam di sini. Tapi saya mau lihat siapa yang mendorong, siapa yang berperan sangat besar dalam penerapan syariat Islam di sini. Setelah ada dinas syariat Islam, siapa yang menguasai dinas syariat Islam itu? Siapa yang berperan paling besar dalam semua kegiatan tentang syariat Islam? Hasil temuannya apa yang menarik yang bisa dibagi untuk pemirsa Sago TV? Yang menarik adalah waktu ada undang-undang, kalau saya tidak salah karena sudah lama tidak baca tesis saya lagi. Ya. Nomor 44 kalau tidak salah. Ya, tentang keistimewaan Aceh. Ya, itu disebutkan ulama, tapi ulama yang dimaksudkan dalam undang-undang itu ulama dayah atau ulama yang di kampung-kampung. Tapi ulama yang berperan lebih besar waktu penerapan syariat Islam itu ulama kampus. Ulama kampus. Ya. Jadi seperti ada persaingan antara mereka, antara ulama kampung, ulama kampus, ulama dayah itu. Ya. Itu salah satu hasil yang Nanong temukan. Ya. Kalau itu disertasi kampus S3 di mana? Di Queensland, di Australia. Australia. Pengujinya siapa? Dr. Patrick Jolie. Pernah ke Aceh juga. Oh, kawannya Pak KBA ya? Dulu kita teman kerja. Okay. Ya, tapi nanti saya jadi muridnya. Dia jadi pembimbing. Dari teman kerja jadi murid Ya. Pak Patrick. Ya. Pak Patrick pernah ke Aceh? Dia pernah. Pernah riset tentang Aceh juga? Kalau research saya kurang tahu, Artikel tapi mungkin ya. ya pernah, karena dia juga tertarik pada agama Islam. Jadi mungkin pernah menulis beberapa artikel tentang Islam. Oke, Nanong kan sudah punya kawan banyak di Aceh. Saya lihat di Facebook Nanong itu jumpa dengan kawan saya juga sebenarnya beberapa yang Nanong posting itu. Terus kemudian Aceh yang Nanong berkunjung 2009 dengan Aceh hari ini Aceh 2024. Apa yang membedakan Aceh dulu dengan Aceh yang Nanong kunjung terakhir ini? Apa yang menarik tentang Aceh? Kalau dari secara luas tidak begitu jauh berbeda, ya. Tapi sekarang lebih padat, lebih ramai kalau di kota-kota. Tapi kalau yang lain merasa seperti yang dulu. Dan mungkin ada yang lebih lebih tertib, lebih ketat kalau dari sisi agama. Ya, kalau dulu, tapi sama juga. Sekarang saya masih lihat ada perempuan bisa pakai celana jeans itu, ya masih bisa pakai. Berarti masih sama ya? Ya, sama. Kalau tahun 2009 saya juga lihat ada orang pakai itu, tidak apa-apa. Kalau misalnya ada pertanyaan, bagaimana sih sebenarnya pandangan orang Thailand atau dalam ini diwakili oleh Nanong melihat Aceh? Bagaimana Nanong melihat Aceh? Ada beberapa aspek ya. Kalau yang pertama tentang agama. Yep. Kalau orang Thailand melihat Aceh, di sini orang yang agak patut pada agama. Karena di sini salah satu provinsi yang memakai hukum syariat Islam. Terus orang Thailand merasa di Aceh tempat yang suci, begitulah. Jadi kalau orang Muslim mereka mau datang ke Aceh, yang mau lihat bagaimana suasana di sini. Ada lagi kalau orang Islam di Thailand Selatan, di 3 provinsi, ada Pattani, Yala, dan Narathiwat. Mereka ingin menerapkan hukum syariat Islam juga seperti Aceh. Ya, jadi ingin lihat bagaimana Aceh. Ya, itu yang pertama. Kedua, Aceh dikenal sebagai tempat perjuangan. Ya, karena gerakan Aceh Merdeka itu sampai ke Thailand. Jadi kami tahu cerita itu. Jadi orang merasa, itu sangat menarik. Jadi bagaimana orang Aceh bisa berjuang itu sampai
damai begitu. Karena di negara kami di Thailand juga masih belum Konflik juga. ya belum selesai. Jadi banyak sekali ada penelitian, ada narasumber datang ke Thailand Selatan atau ke Bangkok. Banyak sekali seminar yang diadakan, bicarakan soal bagaimana kita belajar Dari dari Aceh. Aceh. Itu sering sekali. Sampai pelan perempuan dalam proses perdamaian, pelan LSM, macam-macam itu. Dan menurut Nanang, Aceh kan sudah damai sekarang. Itu 19 tahun atau 20 tahun sekarang proses perdamaian Aceh itu. Nah, apa masukan Nanang supaya Aceh ini lebih maju masyarakatnya? Apa masukan Nanang terhadap pemangku kebijakan di Aceh? Tapi mungkin tidak hanya di pemerintah lokal saja ya, karena banyak juga kebijakan dari pusat juga mempengaruhi terhadap apa yang akan terjadi di Aceh. Tapi kalau dari mata saya, sekarang sudah pelan-pelan berkembang lagi, karena masa COVID itu semua negara kena. Dan dampaknya masih terlihat sampai sekarang. Tapi saya lihat di sini masih banyak orang kunjungi. Ada orang dari Malaysia, dari Eropa, beberapa negara. Kalau misalnya Nanang ada pertanyaan, ini kita menyangkut dengan konflik di Thailand Selatan. Ada nggak kemiripan, kesamaan konflik di Thailand Selatan dengan Aceh? Kalau di Thailand mungkin tidak ada orang yang menangkap itu sebagai karena agamanya beda. Karena di Thailand mayoritasnya Buddha. Jadi kalau orang yang melawan di Patani itu Muslim. Jadi pemerintah pusat bilang ini bukan soal pencacahan, ini soal konflik agama begitu. Jadi supaya tidak ada negara lain ikut campur tangan ya. Ini beda dari Aceh dan Jakarta. Kalau di sini problemnya, penyebabnya itu bersejarah ya, sejak sebelum Indonesia merdeka. Jadi agak berbeda. Berbeda ya. Dan kalau kelompok di Thailand itu terpecah. Ada beberapa kelompok, tidak seperti Aceh yang hanya agam saja satu. Jadi bisa menyatu orang Aceh. Kalau di sana mereka tidak dapat dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Ada masyarakat yang tidak setuju, tidak berpihak pada mereka. Ada masyarakat yang di tengah-tengah, dan mereka juga ada paling tidak ada 3 kelompok. Jadi susah kalau mau dialog. Sekarang mulai ada dialog, peace dialog ya, tapi mungkin lama sekali karena sudah beberapa tahun tidak ada kemajuan. Tapi sudah mulai. Sudah mulai. Sudah ada mulai peace dialog. Ya. Tapi waktu mau mulai, dua-duanya pihak bicara soal sejarah. Tidak pernah bisa menerima secara versi yang satu lagi. Itu susah, jadi tidak bisa bicara sama sekali. Waktu mulai sudah berantem itu. Belum mulai sudah berantem. Kak Putri ketawa. Jadi kembali ke Aceh, Nanang. Sebenarnya menurut Nanang sebagai orang luar melihat Aceh, apa kekuatan Aceh hari ini yang itu tidak dimiliki oleh orang lain? Saya pikir hukum syariat Islam. Oke. Itu sebagai kekuatan ya? Ya, tapi harus mungkin kalau pemerintah lokal harus merencanakan yang sesuai dengan perkembangan sosial ya. Karena ada sisi yang baik tapi juga kadang-kadang membuat orang luar takut begitu. Jadi bagaimana menerapkan yang benar-benar biar seperti ini tempat yang jadi contoh ya, hukum syariat Islam bisa ditanamkan dalam negara demokrasi begitu, bagaimana berkembang nanti begitu. Itu harus disesuaikan ya. Ya. Supaya, dan menurut Nanang itu kekuatan bahwa implementasi syariat Islam di Aceh itu kekuatan Aceh sebenarnya ya. Ya. Dan tidak hanya kalau orang di luar kali aduh ini menindas perempuan atau begitu. Tapi saya merasa tidak. Ini harus menyampaikan ke dunia di luar bahwa hukum syariat Islam di sini sebenarnya bagaimana begitu. Dan menurut Nanang gimana? Menurut Nanang hari ini? Saya merasa tidak.
tidak berdinas Perempuan. ya Dan Nanang bisa bebas saja kemana ya saja kan? ya Bisa wawancara dengan siapa saja kan? ya dan bisa jalan-jalan sampai malam Sampai aman. malam. Ya. Harus ngopi ya. Monang, silakan ngopi dulu. Oke, Bukti ke Aceh kan harus kopi ya. Kota Gimana? 1000 warung kopi. Oh, semalam ngopi di mana? Sampai jam berapa? Tower Coffee. Tower Coffee. Ya. Oh, Simpang 5. Ya, Sampai jam berapa? sampai jam 9. Oke. Sebenarnya tutupnya sampai jam 12 lebih itu. Tapi kalau di Thailand Mm-mm. jam 6 sudah habis semua. Tutup Ya. semua. Oh, Orang kafe Thailand orang Thailand tidak minum kopi malam. Kalau orang Aceh sebaliknya. Jadi kemudian Bu Nanang, kenapa karena Aceh bersyariat, kenapa orang luar itu menyebut Aceh itu seram? Kenapa itu Bu Nanang? Karena mereka tidak tahu. Itu yang pertama. Dan ini mungkin Aceh atau Indonesia harus kerja lebih keras. Saya tidak yakin apakah Indonesia mau Aceh ada image seperti ini. Karena kalau teman-teman saya semua di Thailand, kalau bicara soal Aceh, mereka takut nanti dicambuk. Sampai itu ya? Ya, saya bilang, kok kamu bersalah apa? Sehingga akan dicambuk begitu. Tidak hanya orang Thailand, teman saya di tempat lain, di Jogja, di Bali, mereka pun takut dengan Aceh begitu. Saya merasa ini harus Harus kampanye yang lebih sosialisasi itu lebih banyak. Supaya orang tidak takut ke Aceh. Ya. Dan sepada pengalaman Nanang, Aceh terbuka atau tertutup masyarakatnya? Kalau bicara terus terang, lebih terbuka daripada orang Patani. Serius. Orang Aceh? Ya, karena saya juga bikin penelitian di Patani. Kalau di Patani susah sekali dapat informasi. Orang sangat tertutup karena mereka minoritas dan saya bukan orang Muslim. Jadi mereka tidak percaya. Kalau orang Aceh? Bicara semua. Ini sangat berbeda. Ya, orang Aceh sangat terbuka dan selalu ada perasaan mau menolong itu. Oke. Dan itu Nanang rasakan? Ya, sudah lama sejak tahun 2009 itu. Selalu begitu Nanang ke Aceh selalu dianggap keluarga oleh orang Aceh? Ya, saya merasa pulang ke kampung sendiri. Sedap kali, Wak. Terutama didampingi oleh Kak Putri. Kalau kuliner selain kopi apa saja? Asam keeng. Asam keeng. Ya, Ayam tangkap. Ayam tangkap. Ya. Tadi makan ayam tangkap juga? Ya. Oke. Tapi kemudian Nanang, bagaimana kemudian misalnya kekuatan Aceh itu kan bukan hanya dari agamanya ya, yang memang sudah formalitas syariat Islam, kemudian secara kultural juga sudah sangat Islam sebenarnya. Nah, Nanang, bagaimana sebenarnya formalitas syariat Islam itu dalam konteks kajian Nanang? Apakah itu ada sisi positif dan negatifnya? Maksudnya agama itu. Ya. Setahu saya, tapi saya bukan penelitian saya bukan ke dalam ke agama ya. Ya, tapi setahu saya agama di sini juga versi. Maksudnya ada banyak versi, ada sufi, ada macam-macam itu. Tapi kalau saya lihat dari luar, mereka tidak bermasalah. Maksudnya memang beda, tapi mungkin ada ketidaksukaan, tapi tidak sampai berantam berat begitu. Artinya memang butuh kerja yang lebih luas supaya orang luar tidak menganggap Aceh itu seram. Ya. Karena faktanya tidak seram. Apalagi di Aceh banyak sumber alam. Seperti pantai bagus, ada gunung, ada macam-macam hutan. Tapi saya tidak tahu apakah sudah mulai atau belum. Tidak promosi soal wisata itu masih kurang. Jadi promosi itu harus dimasifkan ya. Ya, dan kopi Aceh itu sangat enak. Khas, ya. Sampai ke Amerika, Eropa, tapi kalau dalam Asia Tenggara tidak ada orang kenal.
Di Thailand sendiri nggak ada yang kenal? Saya yang memperkenalkan. Oh, jadi Nanong ini duta kopinya Aceh di Thailand. Tapi belum banyak orang Iya. tahu itu. Ya, ya. Di kampus Nanong mengajar ada mahasiswa Aceh? Oh, belum ada. Belum ada. Ya. Yang S1 ya? Dulu pernah ada Sari. Nama lengkapnya Rosnida Sari. Oh, Rusunda Sari ya. Dia dapat beasiswa dari Sislep. Dia belajar bahasa Thai di Thammasat. Tapi selain dia, saya belum dapat kenal orang Aceh. Tapi ada orang Indonesia belajar di Bangkok. Cukup banyak, tapi di tempat lain. Seperti di bidang teknologi. Begitu. Karena kalau di Thammasat yang lebih menonjol itu dari fakultas sosial, bukan yang sains. Ya. Di Thammasat tuh ada beasiswa biar Sayuti apply untuk S2. Ada S3. beberapa. Ada Ya. berapa? Mahasiswanya apa ya? Mahasiswanya apa ya? Cukup banyak karena Thammasat itu termasuk salah satu yang terbaik di Thailand. Ya, Di Bangkok, posisinya di Bangkok ya lagi di ya? Bangkok. S2 dan S3 ada juga? Ada. Ada juga. Ya. Dan apakah mahasiswanya orang Thailand sendiri atau banyak orang luar juga? Ada dari luar, tapi sekarang kebanyakan itu orang Cina. Oh, Dari Cina. Cina banyak, ya. Dari Tiongkok ke Thailand untuk kuliah? Ya. Tapi itu fakultas sosial atau Itu eksak? ada program khusus untuk mereka seperti Chinese Study, Thai Studies. Jadi mereka belajar bahasa Thai di Cina. Saya juga heran kok ada yang mau belajar bahasa Thai banyak sekali. Datang setahun kira-kira 50 orang. Karena sekarang di Thailand banyak restoran buka oleh orang Cina. Banyak. Restoran Cina ya? Ya. Ya. Konflik di Thailand bagaimana sekarang? Maksudnya konflik politik. Konflik politik ya? Sekarang sangat panas karena Antara siapa? antara partai Pheu Thai yang sekarang jadi pemerintah dengan partai Cao Kai moving forward itu. Karena yang moving forward dia menang pemilu kemarin, tapi tidak bisa membentuk pemerintah. Kenapa? Karena partai yang tadi Pheu Thai itu kerjasama dengan militer, jadi merebut kuasa. Ya. Kalau di Indonesia gimana pemilunya? Apa namanya? Nanong lihat mirip-mirip dengan Thailand? Beda sedikit. Di sini bagaimanapun lebih baik karena semuanya melalui proses pemilu. Siapa menang itu sudah jelas. Kalau di Thailand menang belum jelas, bisa jadi pemerintah. Ini aneh. Apalagi partai yang menang itu lusa akan diputuskan oleh pengadilan. Mungkin ada kemungkinan besar akan dibubarkan. Begitu ya. Ya. Nanong kembali ke Aceh. Kalau kita baca sejarah Aceh Nanong, itu Aceh pernah dipimpin oleh perempuan. 4 perempuan. 4 perempuan nah. Nanong dalami itu. Ya. Ini ada kemiripan karena di Patani juga. Pernah perempuan juga. 4 perempuan sama. Aceh Ada 4 raja perempuan. ungu, raja hijau, biru. Ya, 4 orang. Sama. Jadi kalau kita lihat sejarah Aceh itu berarti sangat terbuka ya, dan memberi kesempatan terhadap perempuan juga untuk menghargai perempuan. Dalam kacamata Nanong sebagai kajiannya dalam sejarah, bagaimana keterbukaan sejarah Aceh itu, Aceh yang kosmopolitan katanya, itu juga harus memiliki nilai-nilai tersebut untuk membangun Aceh. Resep atau caranya bagaimana Nanong mengambil nilai-nilai sejarah untuk berpikir kepada masa depan Aceh? Mana caranya? Ya, dulu kalau saya wawancarai orang, semua orang akan cerita tentang itu. Aceh sudah memberi banyak peran ke perempuan. Pernah ada 4 sultanah di sini. Tapi kalau terus terang, waktu penerapan hukum syariat Islam, tidak ada perempuan terlibat satupun.
Ini saya merasa harus ambil sejarah juga dan pakai di masa ini. Tidak hanya kita pernah, tapi sekarang bagaimana begitu. Ya harus memperdaya perempuan lebih banyak. Tapi di sini yang saya merasa itu sangat bagus. Ada banyak LSM perempuan, mereka bisa berkelak, mereka bisa bersuara. Itu bagus. Ya. Ke depan rencana mau kaji tentang apa lagi di Aceh? Belum tahu, tapi saya mau bikin penelitian apa yang saya bisa keliling Aceh. Terutama untuk dapat melihat wisata tempat-tempat. Mungkin tentang etnografi seperti itu. Ya. Dulu saya sampai Aceh Utara, Pidi, Biren, Lok Sumawe, ke Melabo, Aceh Selatan, tapi belum semua Aceh. Jadi mau kunjungi semua kabupaten. Ya. Makanya butuh kajian berikutnya. Ya. Nanong, makasih kehadiran di Sago TV. Sago TV ini Nanong media dengan tagline ruang edukasi. Jadi kehadiran Nanong diharapkan dapat memancing kami supaya terus berkontribusi untuk kebaikan Aceh juga. Dan beberapa pandangan Nanong terhadap Aceh dapat memberi kami optimis bahwa Aceh ke depan akan lebih baik. Makasih Nanang kehadirannya. Terima kasih juga. Kita ngopi sebelum terakhir Nanong. Tadi mau kunase. Bisa bahasa Aceh? Hanya itu. Pak Cobu. Oke. Makasih Nanong ya. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.